Halo semuanya, sawadee-krap, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini aku akan bahas mengenai kasus dugaan dari seorang YouTuber asal Korea Selatan yang dinilai adalah memiliki kepribadian yang palsu gitu. Maksudnya gimana, Anjas? Jadi ada dua orang ya yang mengaku pernah bekerja ke Sunny Dahye, nama channel utamanya, yang mengaku bahwa selama ini kan di channelnya dia ini kan mencerminkan, mempotret bahwa dia adalah orang Korea Selatan yang jago bahasa Indonesia dan sangat cinta dengan Indonesia, dan pokoknya kalau sudah cinta gitulah, menghargai dan sebagainya lah. Tapi ternyata di balik konten-kontennya itu yang menjunjung tinggi Indonesia, ternyata dia tuh memandang rendah orang Indonesia menurut keterangan dari dua orang ini. Samalah selalu ya, kayaknya Korea Selatan itu kalau menghina orang Indonesia pasti nggak jauh-jauh dari ekonomi gitu. Pernah suatu perkataan menurut orang ini yang bilang bahwa orang Indonesia itu orang yang miskin dan juga bodoh katanya. Oke, nanti akan aku tunjukkan capturean-capturean dari dua orang ini yang mengaku pernah bekerja dengan Sunny Dahye ini. Dan sebagai informasi, Sunny Dahye ini adalah channel utamanya, nama channel utamanya. Terus berapa ini ya? Sudah subscribersnya 2,6 juta. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang bahasa Indonesia, fokusnya bahasa Inggrisnya itu namanya Sunny Dahye dengan subscribersnya 737.000. Dan juga yang ketiga ini sama suaminya, kalau nggak salah namanya Sunny and Chris, itu juga berapa nih subscribersnya? Oh, 700 ribuan juga. Oke, dan yang pasti sudah ratusan juta rupiah lah at least dari AdSense mereka dapatkan dari ketiga channel ini ya. Oke, sebenarnya gini ya guys ya, kita lihat memang sekarang itu kan dari beberapa tahun terakhir yang namanya budaya Korea itu kan memang sangat booming banget, tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Dan ini meng-create opportunity gitu, banyak orang Indonesia penasaran dengan budaya Korea, itu fine-fine aja. Tapi aku juga nggak bisa menutup mata, kadang tuh orang Indonesia sih aku akui banyak yang terlalu lugu gitu loh, karena orang Indonesia tuh masih banyak yang punya mental begini. Kalau ada orang luar negeri, apalagi bule Jepang, Australia, Korea gitu yang walaupun sesama Asia, mereka bisa bahasa Indonesia tuh kayaknya gimana gitu kan ya. Padahal kalau jujur kayak orang-orang Amerika dari negara-negara maju gitu kan ya, ngelihat banyak orang, misalnya kayak aku ke teman-teman buleku bisa bahasa Inggris, ya biasa-biasa aja, nggak yang wow-wow banget gitu. Tapi kalau orang Indonesia pada umumnya ngelihat bule bisa bahasa Indonesia tuh kayaknya udah amazing gitu kan ya. Well, that's the truth gitu. Dan aku nggak bisa menghilangkan karakteristik ini dari sebagian orang Indonesia. Oke, sekarang coba akan kita lihat dulu ini gimana sih Anjas ceritanya. Jadi ceritanya lagi trending di Instagram ya. Ini yang pertama, aku mau baca dulu. Ini dari akun yang sekarang sudah hilang tapi akan bermunculan lagi terus gitu. Tahu Sunny Dahye nggak? Iya, me too, aku juga suka dia. Sampai aku tahu kabar ternyata dia melakukan banyak banget kebohongan demi konten. Sumbernya mantan editor yang pernah kerja sama dia, Sunny and Chris. Mereka ini adalah dua orang ya, pasangan suami istri sebenarnya. And also akun centang biru, jadi sadly kabar ini semua terpercaya. Oke, jadi ada seseorang nih yang pernah kerja sama mereka, mungkin sakit hati, kemudian men-spill gitu kelakuan asli mereka. Masih dugaan sih ya. Tapi aku hati-hati banget karena kasihan si sumber kalau dia ke-spill gitu. Oke. Dia ngomong apa sih? Jadi gini, Sunny juga pernah bilang sendiri bagi dia viewers Indonesia itu bodoh dan miskin. Makanya lebih mudah dibodohin. Channel Inggris dia nggak dilanjutin karena banyak orang English speaking yang sadar gelagat aneh dia. Contohnya kayak gimana cara dia treat gamja yang salah banget. Ditinggal di apartemen tanpa AC nyala waktu summer, bayangin aja sepanas apa Korea, dan dia juga beli gamja. I don't know, gamja ini nama atau apa, I don't know exactly, tapi yang pasti ini adalah kayak kekecewaan dia gitu. Dan dari sini menyiratkan
secara eksplisit bahwa si Sunny ini adalah orang yang sebenarnya tidak begitu menghargai orang Indonesia gitu. Dia ini melakukannya semua ini konten-kontennya yang cenderungnya kan kayak reaksi, juga ada video reaksi tentang budaya, makanan Indonesia, macam-macam itu kan ada di situ. Bahkan juga dia pernah ikutan puasa, dan dia juga kan terkenal karena banyak sekali berkolaborasi dengan artis-artis besar Indonesia. Misalnya aku pernah nonton juga waktu sama Rans Entertainment ya, dengan Raffi dan juga Nagita Slavina, bahkan juga dengan Dita Karang ya, yang merupakan penyanyi apa namanya, aku nggak begitu paham sama South Korea K-pop begitu sih, but I'm so sorry, tapi Dita Karang itu adalah salah satu artis K-pop asal Indonesia juga. Jadi banyak katanya itu adalah kepalsuan-kepalsuan di situ gitu. Well, no wonder sih sebenarnya kejadian ini tuh bukan kejadian yang something surprising gitu loh. Karena jujur ya, bagi aku sebagai seorang content creator, aku bisa melihat seseorang YouTuber gitu ya, terutama content creator yang luar negeri gitu kan, yang tulus apa enggak sama orang Indonesia, yang mengangkat tema tentang budaya Indonesia, tulus atau enggak tuh salah satu indikasinya gampang sih. Apakah content creator atau YouTuber adalah profesi utamanya, gitu aja sih. Karena jujur ya, kalau teman-temanku yang di luar negeri juga orang-orang Indonesia, kita itu punya pekerjaan utama. Pekerjaan utama kita misalnya kayak aku dosen gitu, aku juga suka ngebuat video reaksi dengan mahasiswaku tentang budaya Indonesia, polisi, atau bahkan pariwisata, musik dangdut. Itu mungkin kalian ngerti lah, kalau orang Indonesia itu pasti sudah cinta. Karena jujur pada saat aku keluar negeri, rasa cintaku tuh sama Indonesia lebih tinggi. Jadi misalnya kayak aku ngedengerin lagu-lagu Indonesia Raya gitu, lebih mewek, lebih nangis, lebih sentimental, dan salah satu cara untuk meluapkan rasa kangen adalah dengan membuat konten-konten seperti itu. Dan ini bukanlah pekerjaan utamaku, ini hanyalah sebagai sambilan, dan memang ada penghasilan uangnya, tapi bukanlah konten utamaku dalam mencari penghasilan. Tapi kalau kayak pada umumnya YouTuber-YouTuber asal Korea Selatan kan, aku melihat ya, kebanyakan dari mereka itu adalah full time sebagai seorang YouTuber yang fokusnya adalah mencari market asal Indonesia. Ya kalian bisa nilai aja sendiri menurut kalian gimana. Apakah mereka itu beneran tulus atau enggak cintanya sama Indonesia yang terpancar dari konten-kontennya? Kalau for me sih I don't think so gitu. Kalau memang kontennya yang terlalu overreacting, apalagi yang reaction gitu kan ya. For me, it's kind of weird. I'm not saying that my content is perfect, no. Aku juga punya banyak konten reaksi dengan mahasiswaku di Thailand, dan reaksi mahasiswaku di Thailand pada saat aku tunjukkan hal Indonesia itu natural. Kalau mereka nggak suka ya akan kelihatan bosen, kalau mereka nggak sebel ya akan kelihatan sebel gitu. Tapi kalau dari konten-konten reaksi dari Korea Selatan gitu, kalau aku lihatnya kan yang wow, keren banget, ekspresif gitu loh. Well, I'm not judging for all the people like that, tapi kan kayak gitu yang kita lihat kan kayaknya hanya yang wow-wownya aja. Beda dengan konten reaksiku dengan mahasiswaku di Thailand. Banyak yang bilang, Anjas, muka mahasiswa kamu kok datar-datar amat sih? Ya itu adalah realitanya gitu. Tapi so sad gitu kan ya, banyak orang Indonesia tuh yang kurang begitu bisa melihat kenyataannya. Sebenarnya ini bukanlah hal yang terlalu mengejutkan, tapi sekaligus biar teman-teman Indonesia tuh lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih sadar gitu. Dan kalau ngomongin soal Korea sendiri kan, aduh, sudah berkali-kali lah kita melihat di event internasional pun, di nasional TV-nya pun, beberapa kali kita menyaksikan Indonesia itu didiskriminasikan. Yang terakhir, waktu ada sebuah TV di Korea Selatan menyiarkan Olimpiade di Jepang, itu juga kan cukup sangat menyakiti hati orang Indonesia, di mana pada saat atlet Indonesia itu lagi jalan parade, yang dimunculkan keterangannya itu bukanlah tentang bajunya atau hal-hal positif Indonesia, tapi yang dimunculkan adalah tentang Indonesia itu adalah negara dengan GDP rendah alias miskin gitu kan ya. Jadi gitu deh kayaknya orang-orang Korea itu cenderungnya selalu menyerang Indonesia itu dengan miskin-miskin gitu, padahal nggak ngaca ya. Banyak orang-orang Korea tuh yang cari makan juga di Indonesia gitu. Well, I'm not saying all Korean people are bad, no, tapi banyak yang seperti itu kan, dan itu juga sudah terblow up, dan banyaklah kasus-kasus yang lainnya. Bahkan juga seorang anak pemuda gitu kan yang di Ome TV yang bilang juga menghina Indonesia, katanya orang Indonesia itu miskin, derajatnya lebih rendah dibandingkan orang Korea Selatan, dan itu banyak banget. Tapi juga ada itu yang secara vokal, nggak palsu, at least mereka nggak fake gitu kan ya. Tapi banyak juga menurut aku yang fake gitu kan ya, di depannya buat konten
memuji-muji Indonesia, padahal karakteristiknya nggak seperti itu. Well, ini masih dugaan ya kalau buat si Sunny ini, tapi ada satu lagi tambahan yang menguatkan. Ini dari Seth Streams yang akunya adalah pernah menjadi bagian kerja dari mereka, Sunny and Chris gitu. Dia ini sangat kecewa karena dia tidak bisa memperlakukan partnernya dengan baik. Intinya dari keterangan di Instagramnya ini ada banyak, kalian bisa cek dalam bahasa Inggris ini. Intinya adalah dia tuh ngerasa tidak dihargai sebagai seorang kreator gitu, karena dia tuh ngebantu ngedraw beberapa picture atau video untuk Chris and Sunny ini. Pertama, nggak dihargainya adalah dibayarnya itu tidak sesuai, kemudian tidak diberikan kredit title gitu. Dan bahkan ada salah satu bagian yang bilang juga bahwa apa ya? Mana ini? Okay, let me check from here. Nah, ini dia, ada bagian juga yang bilang bahwa memang iya, dia mengamini apa yang dikatakan oleh akun gelap tersebut yang spill tentang yang aku adalah editornya, bahwa si konten kreator tersebut itu memang cenderungnya itu adalah fake gitu kan ya, di personality di konten-konten videonya. Memang dia pernah bilang gini bahwa orang Indonesia itu memiliki daya belinya yang rendah, tapi dia tidak mendengar kata miskin gitu, tapi dia cuma pengen fokus mendapatkan keuntungan dari orang Indonesia dari AdSense. Jadi dia nggak fokus untuk mendapatkan revenue itu dari penjualan merchandise-nya atau barang-barangnya. Bukan itu kalau untuk orang Indonesia, itu adalah fokusnya untuk mendapatkan AdSense. Karena kemampuan beli orang Indonesia menurut dia itu adalah rendah. Ini yang aku tangkap dari sini, dikonfirmasi. Dia tidak menyebutkan miskin, tapi menyebutkan kemampuan daya belinya rendah. Which is true, I'm fine. Tapi bukan tentang benar atau salah, tapi mudah-mudahan kejadian itu bisa ngebuka mata kita gitu lah ya. Well, kita pasti bangga ada orang asing gitu kan ya bisa bahasa Indonesia lancar, kemudian mempromosikan Indonesia, tapi nggak semuanya itu seindah di layar handphone kalian gitu. Ada juga kalau kalian masih ingat, sempat heboh beberapa tahun lalu itu ada kayak apa itu ya, istilahnya itu mana nih ya? Nah ini, kayak sosial eksperimen di sebuah TV Korea Selatan. Jadi sosial eksperimennya itu diberikan dua aktor. Pertama itu bule kulit putih sama orang Indonesia. Sama-sama mencari alamat, tanya dengan bahasa Inggris. Semuanya menggunakan bahasa Inggris. Hasilnya adalah orang yang bule nanya ke orang-orang Korea di sana itu gampang. Mereka walaupun bahasa Inggrisnya terbatas, mereka ada effort, oke, ngasih tahu ke sana ke sini gitu dengan effort yang luar biasa. Tapi saat orang Indonesia ini ngomong juga bahasa Inggris ke mereka, orang-orang Korea di sana di jalanan, banyak yang menghindar, ketakut, nggak mau ngasih effort untuk ngobrol, bilangnya no speak English, atau bahkan I'm sorry, pokoknya not eager to help gitulah. Jadi itu adalah contoh-contoh yang nggak bisa kita deny gitu. Pasti kalian yang suka sama Korea, yes kok gitu sih, kan nggak semua orang Korea seperti itu. Bener, aku tidak menjudge semua orang Korea adalah rasis ke Indonesia, itu benar. Tapi banyak sekali contoh yang sudah kita lihat di sosial media. Pertama, dari terakhir adalah Olimpiade kemarin itu di TV-nya, menunjukkan seperti itu. Kedua juga ada seorang pemuda di Ome TV yang menghina orang Indonesia juga. Pasti sama aja sih ngomongin tentang GDP dan ekonominya. Kemudian juga ada film yang Rocket Boys juga menghina Indonesia. Kemudian juga ada ini juga sosial eksperimen, dan masih banyak lagi kalau kita runtut ke belakang. So, ini bukan hanya cuman 1, 2, 3, tapi sudah banyak contoh-contohnya, dan itu terserah kalian. Apakah kalian masih mau menutup mata begitu aja? Tapi yang pasti untuk kasus dari si YouTuber ini, Sunny Dahye, ini kan masih dari satu pihak ya. Kita belum mendengar konfirmasi dari Sunny Dahye seperti apa. Bagaimana? Apakah dia akan mengklarifikasinya? Nanti kita juga akan update. Semoga dia mau mengklarifikasi agar ada cover both side. Kalau sampai saat ini kan masih dari satu sisi dari mereka yang mengaku pernah bekerja dengan Sunny and Chris gitu. Dan akunnya pun akun verified gitu di Instagramnya. Well, let's see bagaimana kasus ini. Aku berharap bahwa teman-teman mulai agak sedikit
pinter lah memfilter mana yang kira-kira benar atau enggak, apalagi di era digital seperti ini. Karena kan mereka ini, menurut aku ya, mereka itu bukan membuat video hanya untuk senang-senang kayak aku atau kayak orang Indonesia lainnya. Mereka kan buat video karena memang menjadi penghasilan utamanya. So, you have to think carefully. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan menurut kalian, apakah sebagian besar YouTuber Korea Selatan tulus benar-benar cinta dengan Indonesia? Tuliskan komentar kalian di kolom ini. Aduh, kebun kerap. Bye-bye. Please subscribe juga.